saya akan bahas mengenai unsur kalimat ya. Jadi ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Baik, untuk subjek gitu ya. Subjek ini yang gimana sih gitu ya. Saya langsung berikan ke contoh soalnya aja ya. Kalau nanti teori atau apa nanti bingung gitu ya. Misalkan saya membeli buku gitu ya. Ini polanya apa? Polanya adalah saya gitu ya. Saya itu sebagai apa gitu ya? Saya itu sebagai subjek gitu ya. Subjek itu berupa kata benda gitu ya. Apa kata benda? Kok nyambung ini? Gitu. Sebentar. Subjek itu berupa kata benda ya, bisa orang, bisa benda gitu ya. Nah, ini adalah subjek, predikat, objek. Nanti predikat dan objeknya akan saya bahas. Kita bahas dulu yang subjek. Selain kata saya apa ya? Subjek misalkan lukisan itu. Nah, lukisan itu sangat indah. Nah, ini sama ya. Yang subjek yang mana? Subjek adalah lukisan itu. Itu ya. Jadi nggak hanya orang gitu ya, tapi juga yang jelas adalah kata benda. Kata benda itu kan nggak hanya makhluk hidup ya, tapi juga yang lainnya seperti lukisan gitu ya, atau meja. Mobil itu mobil itu mobil itu terparkir di depan gitu ya. Nah, mobil itu juga masuknya ke subjek. Seperti itu ya. Jadi subjek ini bisa bisa ditanyakan menggunakan kata apa, misalkan siapa yang membeli buku itu, saya ya. Dalam kalimat yang pertama ini saya membeli buku, bisa dikatakan subjek itu yang mana ya subjeknya. Coba kita buat kalimatnya ya dengan kata apa. Siapa yang membeli buku itu, ya saya, gitu ya. Itu adalah subjek. Seperti itu ya. Nah, kemudian itu subjek, kemudian predikat. Predikat ini adalah biasanya itu berupa kata kerja. Gitu ya. Nah, ini apa contohnya? Saya membeli. Ya, membeli itu adalah predikat. Sudah. Baik, saya ulangi ya. Lanjut. Oke. Tadi predikat. Predikat itu yang berupa apa gitu ya. Saya mengatakan berupa kata kerja gitu ya. Bisa juga selain kata kerja, apa lagi Bu kalau predikat? Bisa berupa kata sifat. Seperti itu ya. Nah, biasanya letak predikat itu berada di sebelah kanan gitu ya. Sebelah kanan subjek gitu ya. Ini tadi berupa kata benda atau kata kerja atau kata sifat gitu ya. Misalkan ini contohnya gitu ya. Misalkan
Bu Vera mengajar bahasa Indonesia. Nah, di sini yang berupa predikat yang mana? Tadi saya menyampaikan bahwa predikat itu berupa kata kerja. Kata kerja di dalam kalimat itu mana? Mengajar, gitu ya. Berarti mengajar itu adalah predikat, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang berupa kata sifat misalkan ya, dia sangat rajin ke perpustakaan gitu ya. Nah, sangat rajin ini adalah kata sifat gitu ya. Jadi predikat itu tidak hanya berupa kata bentar, saya minum dulu. Jadi predikat itu tidak hanya berupa kata benda, maaf, kata kerja aja ya, tapi bisa berupa kata sifat. Contohnya tadi ya, dia sangat rajin ke perpustakaan. Ya, itu berarti sangat rajin itu adalah kata sifat. Seperti itu ya. Gitu. Ya, itu adalah predikat. Itu. Nah, kemudian untuk objek ya, untuk objek itu apa? Objek itu biasanya berupa kata benda gitu ya, berupa kata benda. Nah, objek ini biasanya sebuah kalimat ada yang terdapat objek, ada yang memerlukan objek, maksud saya ada yang memerlukan objek dan ada yang memang tidak memerlukan objek gitu ya. Misalkan sebuah kalimat yang memerlukan objek gitu. Misalkan jaksa menghadirkan saksi. Jika tidak ada objek di sini, berarti kalimatnya jaksa menghadirkan itu kan berarti kalimatnya nggak utuh, ya, nggak lengkap. Sehingga kalimat itu membutuhkan objek gitu, ya. Jadi jaksa sebagai subjek gitu ya, sebagai subjek menghadirkan sebagai predikat, saksi itu sebagai objek. Ya, atau seperti kalimat yang tadi, saya membeli buku. Ini sama, ya, juga butuh objek. Karena apa? Ketika kalimatnya hanya saya membeli, itu kan belum utuh, belum. Dulu. Berarti kan kalimatnya saya membeli itu kan kalimatnya belum utuh gitu ya, belum utuh, sehingga memerlukan objek. Itu apa? Saya membeli buku, bisa juga saya membeli baju, saya membeli sepatu gitu ya. Jadi ada kalimat itu tidak selalu memerlukan objek gitu ya. Misalkan ada kalimat saya tidur, ini kalimatnya nggak memerlukan objek karena udah sebagai kalimat nih, subjek dan predikat gitu. Nah, besok ketika ujian jangan ke samping ya, tapi nanti kalian coret saya bawahnya subjek, terus habis itu kalian coret tidur itu sebagai apa gitu ya, jangan ke samping. Nanti kalau ke samping saya tidak paham mana jawabannya gitu ya. Jadi besok jawabannya seperti ini aja ya gitu. Nah, saya tidur. Nah, kata saya tidur itu kan tidak memerlukan objek, udah jelas kalimatnya kalau saya itu tidur gitu ya, seperti itu. Jadi sebuah kalimat tidak selalu memerlukan objek gitu kan, seperti itu. Kemudian selain objek ada apa namanya, ada pelengkap gitu ya. Apa sih itu pelengkap gitu ya? Nanti kalau ada pertanyaan setelah ini ya, tuliskan di kolom chat aja ya, Mbok. Nanti kalian lupa mau tanya apa, silakan tulis aja di kolom chat. Pelengkap. Pelengkap ini yang seperti apa ya gitu ya. Nah, pelengkap ini biasanya ditandai dengan gini. Dalam contoh sebuah kalimat ya. Baju itu bergambarkan bunga. Oke. Baju itu sebagai apa? Baju itu sebagai subjek. Bergambarkan sebagai apa gitu ya. Tadi saya mengatakan kalau
predikat itu berupa kata kerja ya, kata kerja atau kata sifat atau apa gitu ya. Nah, ini setelah predikat itu bisa objek, bisa pelengkap. Gitu ya. Misalnya ini predikat. Nah, bunga itu bisa objek atau bisa pelengkap. Gitu ya. Kalau objek ya, kalau setelah predikat itu adalah objek, kita lihat dari predikatnya. Biasanya itu berawalan me. Ya, seperti ini, saya membeli buku. Ya, bukunya itu adalah objek, bukan pelengkap. Karena apa? Ya, karena predikatnya itu adalah bentuknya me. Gitu ya, me. Beda kalau, nah bunga ini objek atau pelengkap? Ini adalah pelengkap karena kita lihat dari predikatnya. Berawalan apa? Ber. Yang memang tidak bisa dipasifkan. Kalau ini kan bisa dipasifkan ya. Gini misalkan, buku dibeli saya. Tapi kalau ini bunga digambarkan baju itu kan enggak ya, sehingga ini objek atau pelengkap, ini adalah pelengkap. Lihat dari predikatnya yang berawalan ber. Gitu ya. Nah, ada pola lain gitu ya. Ada pola lain bahwa rumusnya gini. Subjek, predikat, objek ya. Kalau ada pelengkap berarti pelengkap itu setelah objek. Tapi kalau tidak ada objek berarti polanya subjek, predikat, pelengkap. Ini contoh yang tadi ya. Contoh yang baju itu bergambarkan bunga. Ini adalah subjek, predikat, pelengkap. Nah, yang polanya itu adalah subjek, predikat, objek, pelengkap yang bagaimana gitu ya. Misalnya, ibu membelikan adik baju. Ya, ini polanya apa? Polanya adalah, ini udah saya pisah ya. Nanti kalian tulis aja sendiri bahwa ibu itu sebagai subjek, membelikan itu apa? Sebagai predikat, adik itu adalah objek. Nah, baju itu apa ya? Pelengkap atau keterangan gitu ya. Ini adalah pelengkap. Itu adalah pelengkap. Kata ibu tadi kalau pelengkap itu dilihat cuma ini subjek, predikat, pelengkap. Tapi ketika ada membelikan siapa? Membelikan adik. Belum selesai nih ya. Membelikan adik apa? Kan belum selesai kalimatnya. Kalimatnya belum utuh. Membutuhkan pelengkap di sini. Baju pelengkap. Gitu ya. Nah, kalau keterangan itu biasanya ada penandanya ya. Keterangan itu ada penandanya. Keterangan ini sifatnya letaknya boleh di depan, boleh di tengah, atau boleh di akhir. Misalkan ya, ibu saya keluar ya? Iya betul ya? Iya, Bu. Oh alah. Terus yang tadi sampai mana? Yang saya belum terpental. Ketika bahas apa? Yang pelengkap setelah objek.
pelengkap setelah objek. Ini ya? Ini? Maaf, saya belum saya screen. Oke. Maaf. Wah, saya baru sadar ketika ada ting gitu kan, baru sadar kalau saya tuh terpental. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada beberapa pola nih ya. Udah muncul ya wordnya? Sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke. Baik. Jadi Ibu, maaf belum. Belum. Sebentar, saya ulangi lagi coba. Udah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk pelengkap ini ada dua pola, yaitu subjek, predikat, pelengkap. Seperti contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa disebut pelengkap, kita lihat dari predikatnya, berawalan ber. Gitu ya. Nah, ada pola pelengkap, tapi ada objeknya. Nah, ketika ada objek, nanti pelengkapnya itu diletakkan setelah objek gitu ya. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya apa? Ibu membelikan adik baju. Ya. Polanya adalah ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan baju itu apa sebagai pelengkap. Kan apa? Ketika kalimat hanya ibu membelikan adik, itu kan belum jelas ya. Adik apa nih gitu kan. Nah, baju sebagai pelengkap gitu ya, bukan keterangan. Kenapa bukan keterangan? Karena keterangan itu ada penandanya. Penandanya apa sih untuk keterangan? Jadi penanda sebuah keterangan itu adanya kata di, kemudian ke, dari, ketika misalnya ya, untuk, dengan gitu ya, bersama, karena gitu. Sebab boleh ya, karena sama sebab itu sama, kemudian apalagi bagaikan gitu. Nah, ini adalah, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Ini adalah penanda keterangan. Adanya kata di, ke, dari, ketika, untuk, dengan, karena, sebab, dan sebagainya. Ya, ini adalah penandanya. Nah, ketika Anda melihat soal yang atas ini, ya, ada penandanya nggak untuk di kalimat itu? Kan nggak ada. Sehingga kata baju itu adalah pelengkap, bukan keterangan, gitu ya, diingat. Jangan sampai salah menentukan polanya gitu. Nah, tadi adanya sebuah penanda ada di, ke, dari, ketika, untuk, dan seterusnya. Seperti pada contoh yang ini ya. Contoh yang ini, ibu membeli sayur di pasar. Nah, di ini adalah penanda sebuah keterangan. Ya, sehingga subjek, predikat, subjek, ibu membeli, predikat, sayur, objek, di pasar adalah keterangan tempat. Gitu ya. Atau lagi, misalkan ibu memotong kue dengan pisau. Nah, kita coba analisis ya. Ini sama polanya gitu ya. Subjek ibu memotong, predikat, kue, objek, dengan pisau apa? Adalah keterangan. Ya, keterangan alat gitu ya. Nah, oke. Coba ya. Tuh, ada pertanyaan sampai sini? Apa di kolom? Oke, belum ada ya.
Belum ada ya? Oke, Oh, coba. ada Oh iya, siapa? Siapa? Saspira, Bu. Oh, Mbak ya, Kal- Mbak Sasmina. Kalau misalnya aku suka membaca, itu predikatnya suka atau membacanya ya, Bu? Aku suka membaca. Gimana yang lain? Aku suka membaca. Gimana? Ada yang mau menjawab? Aku suka membaca itu polanya apa? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, atau saya tuliskan ya. Ini saya niatnya mau tulis soal ya. Coba. Apa Mbak tadi ya? Aku suka membaca. Oke. Ada lagi Mbak Saspira? Itu aja, Ayah, Bu. itu aja. Oke. Ayah menulis novel. Kita membelikan Dita baju. Dia dia lahir di Banyumas. Karya-karya di bernilai tinggi. Apa lagi ya? Ibu mengirimi nanti uang setiap bulan. Oke, coba kalian tulis dulu ya di buku ya. Anda jawab soal yang tepat atau gimana gitu ya. Kemudian diberikan polanya, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, gitu ya. Nanti kita bahas. Coba dikerjakan dulu, ada 6 soal nih. Coba. Begitu ya? Masih mendengar? Masih, Bu. Masih, Oke. Bu.
Sudah belum? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Yang nomor satu, maaf. Nomor satu, coba. Siapa yang mau jawab nomor satu? Siapa? Ada? Siapa yang mau menjawab nomor satu? Ayo. Ada yang jawab nomor satu? Ayo. Apa? Nomor satu. Kita acak aja. Siapa yang mau jawab nomor 2, jawab nomor dan seterusnya? Saya Bukan? nomor 2. Oke. Sebutkan nama dan jawabannya. Oke, nomor 2 apa? Namanya Mas siapa? Namanya Ade, Bu. Mas Ade. Oke, nomor 2 apa jawabannya? Ayah sebagai subjek, Ya. terus menulis sebagai predikat dan novel sebagai objek. Oke, betul, subjek, predikat, objek, gitu ya. Mengapa bisa objek? Karena tadi ya predikatnya adalah bentuknya gitu ya. Oke, betul. Dan bisa dipasifkan ya. Novel ditulis ayah. Oke, berikutnya. Saya Bu Ya, oke. Mbak siapa? Rahma. Mbak Rahma. Oke. Yang nomor 3, Mm-mm. Vika sebagai subjek, membelikan Dita sebagai predikat, baju sebagai objek. Oke. Terima kasih Mbak Rahma. Oke, ada pendapat lain mungkin nomor 3? Ya. Bu. Siapa namanya? Nama saya Uswatun. Izin Ya. koreksi untuk Oke. tadi nomor 3, Vika sebagai subjek, memberikan sebagai predikat, Dita sebagai objek, dan baju pelengkap. Objek pelengkap. Oke, betul ya. Jawabannya Mbak Uswatun adalah subjek, predikat, objek pelengkap, gitu ya. Vika sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, Dita itu adalah objek. Baju itu apa? Adalah pelengkap. Gitu ya. Terus berikutnya, ya siapa? Saya nggak lihat ini. Siap ya. Nomor 4. Nomor 4. Mbak siapa? Umi. Mbak Umi. Oke, jawabannya apa Mbak Umi? Dia sebagai subjek, lahir sebagai predikat, Banyumas sebagai keterangan. Predikat. Subjek, predikat, keterangan. Oke, betul. Subjek, predikat, keterangan. Betul. Berikutnya. Berikutnya adalah siapa lagi? Ibu izin mencoba Ya. nomor 5. Oke, coba. Karya-karya Fendi sebagai subjek, bernilai sebagai predikat, tinggi sebagai pelengkap. Tinggi sebagai? Ini. Gimana? Jawabannya Mbak siapa namanya tadi? Celia. Mbak Velia. Celia. Oh, Mbak Celia. Oke. Gimana jawabannya? Teman-teman yang lain? Betul atau tidak? Betul nggak? Betul ya? Karya Fendi adalah sebagai subjek. Jadi subjek itu nggak harus satu kata gitu ya. Ini adalah nih karya Fendi, karyanya Fendi nih gitu. Itu subjek. Bernilai predikat. Nah tinggi itu adalah apa? Pelengkap. Karena kita lihat dari predikatnya ini adalah ber. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Saya Oke, Mbak siapa? mau Mbak coba Nisa. jawab yang nomor 6. Oke. Ibu itu sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, adik objek, uang pelengkap, setiap bulan keterangan. Oke, betul ya. Subjek, predikat, objek pelengkap dan keterangan gitu ya. Mengapa
Kalau ibu itu jelas subjek ya, pasti mengirim adalah predikat, kadang kata kerja, adik itu adalah konteksnya di sini kalimatnya adik itu sebagai objek. Ya, uang itu sebagai pelengkap, setiap bulan itu adalah keterangan. Jadi tidak selamanya kata adik itu sebagai objek atau kata uang itu sebagai pelengkap. Jadi bergantung konteks kalimatnya. Misalkan ya, ayah memberi uang. Kan berarti uang objek. Jadi seperti yang saya katakan, uang itu tidak selalu pelengkap. Kita lihat dari konteks kalimatnya. Ya, ketika konteks kalimatnya berbeda, bisa saja uang itu bukan pelengkap, tapi bisa sebagai objek. Gitu ya. Betul ya? Jawabannya Mbak siapa tadi? Maaf, lupa. Mbak siapa yang jawab ini? Mbak Nisa. Oke. Ya, oke Mbak Nisa. Terima kasih. Nah, kurang satu nih, apa? Jawabannya apa nih? Ada yang bisa menjawab? Aku suka membaca. Ya? Siapa yang mau jawab? Ini bener gak sih kalimatnya gitu ya? Kalimatnya bener gak? Bener gak kira-kira tuh kalimatnya? Kalau suka itu ini ya biasanya digunakan untuk yang lisan. Kayak misalkan aku suka baca, itu kan nggak lengkap ya. Kalau lengkapnya kan bukan suka atau baca, tapi baca itu membaca, suka itu menyukai, gitu ya. Nah, kalau mau ini berarti kalimatnya ini adalah aku sebagai subjek, sukanya predikat, membacanya adalah pelengkap, gitu ya. Jika konteks kalimat seperti ini, dan ini pun juga kalimatnya kurang tepat gitu ya, karena ini biasanya digunakan untuk yang lisan, karena kan nggak lengkap. Kata sukanya itu tidak lengkap, itu biasanya digunakan untuk yang lisan. Bu, yang lisan itu maksudnya gimana sih? Saya suka baca, saya beli buku. Nah itu kan lisan, karena nggak lengkap. Yang lengkapnya gimana? Saya membeli buku gitu. Itu biasanya digunakan untuk yang tulis. Kalau yang lisan itu biasanya nggak lengkap gitu ya, atau yang singkat gitu. Aku suka, aku beli buku, aku beli roti. Nah itu kan biasa digunakan untuk ragam lisan gitu, bukan tulis. Kalau tulis gimana? Ini tadi ayah menulis novel gitu ya. Tapi kalau tadi ayah beli novel itu juga bukan ragam tulis gitu ya, itu adalah ragam lisan. Ragam lisan itu yang biasanya suka dituturkan. Jadi kalau lisan itu kan ada ragam yang memang tidak diucapkan secara formal gitu ya. Ada yang non formal, seperti kalian ngobrol dengan teman kalian di kantin, di kosan atau apa, kan biasanya obrolannya menggunakan bahasa yang memang non formal gitu. Aku mau beli jajan gitu kan, itu kan adalah lisan karena ragamnya non formal. Tapi ketika kalian menggunakan ragam formal itu biasanya di mana sih? Biasanya itu waktu presentasi gitu ya, atau waktu bimbingan, atau mengikuti seminar gitu kan. Itu biasanya atau kalian dengar deh seperti dosen Anda memberikan sebuah perkuliahan atau Anda mengikuti seminar, pasti kan narasumbernya atau pemateri memberikan materi secara itu meskipun lisan tapi bahasanya itu bahasa yang baku gitu ya, nggak yang aku suka makan, aku beli novel, aku beli baju. Nah itu biasanya itu ada di ragam lisan gitu ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Belum ada Ibu. Oke, baik, kalau memang belum ada, saya lanjutkan ke kisi-kisi ya. Udah belum ya kisi-kisi ya? Udah. Untuk kisi-kisi. Untuk kisi-kisi UAS besok. Kemarin Udah sih belum? udah Bu. Kalau Udah ya? misalnya mau ulangi boleh. Oke, kalau udah berarti udah. Ya udah. Saya ulangi lagi aja gitu ya. Terima kasih Mbak Saspira untuk
informasinya. Jadi untuk UAS ini adalah salah satu materi yang akan ada di soal UAS gitu ya. Nanti saya akan memberikan beberapa konteks kalimat ya. Anda tentukan mana subjek, mana predikat, mana objek, mana pelengkap, dan mana keterangan ya. Diingat kalau keterangan itu ada penandanya ya. Sama kalau keterangan itu bisa diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir ya, karena tidak mengubah makna kalimat gitu ya. Tadi diingat ada penandanya apa? Jika, dari, untuk, dengan, seperti, karena gitu ya, bagaikan itu adalah keterangan. Nah, kalau Anda bingung mau menentukan itu adalah objek atau pelengkap, Anda lihat dari predikatnya nih. Predikatnya itu bentuknya me atau bukan ya. Jadi kalau misalkan bentuknya ber, ter, atau ke itu adalah pelengkap. Ya misalkan aku kehilangan uang, gitu ya. Kehilangan itu kan bentuknya ke, ya, dan nggak bisa dipasifkan, sehingga uang itu adalah pelengkap, gitu ya. Tapi kalau konteksnya itu ada objeknya, berarti setelah objek itu adalah pelengkap. Karena apa? Misalkan ibu mengirimi adik, itu kan berarti kalimatnya belum utuh, ya, belum utuh. Mengirimi adik apa, gitu kan? Butuh pelengkap, yaitu uang, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nanti akan saya berikan beberapa konteks atau soal mengenai itu. Anda tentukan mana subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, gitu ya. Kemudian Anda membuat kalimat efektif, gitu ya. Jadi nanti saya berikan kalimat yang memang tidak efektif, kalimat yang salah, nanti Anda betulkan. Ya, dulu kita sudah latihan kalimat efektif. Nanti polanya sama seperti itu. Saya berikan kalimat yang salah, nanti Anda betulkan, gitu ya. Kemudian buat paragraf, nanti saya menentukan jenisnya apa, polanya apa, minimalnya berapa, gitu ya. Temanya apa. Untuk kutipan nanti Anda membuat sebuah kutipan langsung dan tidak langsung. Itu. Dan daftar pustaka, Anda juga membuat daftar pustaka, ya. Metadatanya dari saya, gitu ya. Anda tinggal nyusun aja. Seperti itu, ya. Baik, ada pertanyaan terkait hal tersebut? Ada? Kalau memang tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih, Mbak Nisa. Bu, izin bertanya, kalau untuk yang unsur kalimat, kalau misalkan polanya subjek, predikat, pelengkap, objek itu ada atau tidak ya, Bu? Oke, pertanyaan bagus sekali, Mbak Nisa. Jadi, jika ada objeknya, itu nggak bisa kalau polanya subjek, predikat, pelengkap, objek. Kalau ada pelengkap itu kalau ada objek, pasti pelengkapnya setelah objek, gitu ya. Tadi kan ada dua pola, subjek, predikat, pelengkap, dan subjek, predikat, objek, pelengkap, gitu ya. Pelengkap ketika ada objek, nggak mungkin pelengkap itu sebelum objek, tapi diletakkan setelah objek. Maka polanya subjek, predikat, objek, pelengkap. Gitu ya, Mbak Nisa? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah bekerjasama dengan baik, gitu ya, selama 7 pertemuan. Semoga apa yang diberikan itu bermanfaat untuk Anda. Mungkin tidak untuk sekarang, tapi untuk nanti bekal Anda penyusunan skripsi, gitu ya, tugas akhir, atau pembuatan karya ilmiah yang lainnya. Begitu. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih. Sehat selalu. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.